Oke, ada lagi? Terakhir. Saya Pak, Oke, silakan. kita sebagai ideologi bangsa karena nilai-nilainya dan prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila sangat konkret dan jelas untuk merekatkan perbedaan. Perbedaannya di mana yaitu ideologi, kebudayaan, bahasa, agama, dan lain-lain. Nilai Pancasila mengandung filosofis, bermakna, mendalam, luas, dan universal. Ini yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai dasar filsafat. Terima kasih, Pak. Oke, bagus ya. Nah, jadi untuk topik hari ini, silakan disimak baik-baik. Pembahasan kita adalah tentang bagaimana melihat Pancasila itu sebagai landasan etik. Nah, kalau kita perhatikan secara cermat, di dalam beberapa apa ya, pengertian-pengertian atau beberapa materi yang menyangkut tentang Pancasila sebagai landasan etik, sebenarnya itu dilihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan Pancasila apabila dia berbicara tentang etik, etik itu kan dia berasal dari apa ya? Dia berasal dari bahasa Yunani, dia disebut dengan ethos, yang kira-kira secara pemaknaannya itu dia disebut sebagai bagaimana berperilaku, bagaimana bertindak. Nah, jadi sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat ini tentunya melihat Pancasila sebagai perilaku hidup. Makanya ada yang mengatakan Pancasila itu lahir batin. Pancasila adalah cerminan perilaku masyarakat. Pancasila itu adalah kepribadian bangsa. Nah, tentunya karena Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa itu yang kemudian mencerminkan, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, ya adalah Pancasila. Nah, kenapa Pancasila dijadikan sebagai landasan etika berwarga negara? Nah, misalnya begini, terkadang, terkadang kalau kita apa ya, berkendara, terkadang kalau kita berkendara itu biasanya kita tahu bahwa kita melanggar, kita sadar itu adalah sebuah pelanggaran. Tetapi terkadang kita masih dalam kondisi sadar, kita masih melanggar juga peraturan lalu lintas. Nah, berarti yang dilihat apa? Berarti dia tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam nilai Pancasila kan dia dilihat dari pendekatan etika. Etika yang mana yang dimaksud? Ya kalau berkendara berarti etika berkendara. Kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat mungkin etika yang berkaitan dengan kesopanan. Nah, apa ya? Saya lupa ya di daerah mana itu. Biasanya kalau orang ketemu tanda bentuk keakraban itu, coba cari ya, coba cari di daerah Indonesia. Saya lupa di daerah mana itu. Kalau misalnya kita kan bertemu mungkin kita salam ya, salim mungkin ya. Oke. Tapi di daerah itu tanda keakrabannya itu adalah dengan menandakan menyentuhkan hidung dengan hidung orang lain. Coba cari, coba satu orang cari. Itu ada, saya lupa nama daerahnya. Itu kita mau melihat bagaimana nilai-nilai etika itu didasarkan pada kebudayaan, pada kebiasaan. Ada yang dapat? Coba cari. Ya, silakan. Nah, nah, itu itu bentuk keakraban masyarakat di sana itu menyentuhkan hidung dengan hidung. Nah, tapi di sisi lain biasanya kita melihat ini kenapa aneh? Ya kan kita yang masyarakat Sulawesi mungkin ini terlihat aneh. Ini mungkin terlihat aneh. Tapi bagi mereka itu adalah nilai-nilai yang kemudian dirawat yang batasan etikanya itu dianggap sebagai hal yang baik. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena dia melihat sisi itu dari nilai kebudayaan.
Nah, dilihat dari sisi kebudayaan ini, di masyarakat, bagi masyarakat di sana itu tidak melanggar etika, tidak melanggar kesopanan. Tapi coba kebiasaan itu dibawa ke Sulawesi Selatan. Misalnya kita di sini masyarakat Bugis Makassar yang mayoritas misalnya. Itu akan terlihat aneh dan bahkan mungkin akan banyak ditolak oleh masyarakat di sini. Nah, artinya tingkat kesopanan orang Papua dengan orang di sini itu sangat berbeda pandangan kesopanannya. Pandangan etiknya, landasan etiknya, ukuran etikanya itu sangat berbeda dari setiap latar belakang suku, latar belakang budaya. Itu sangat berbeda sekali. Nah, artinya apa? Etika dalam Pancasila itu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, sangat dipengaruhi oleh suku dalam masyarakat. Itulah sebabnya kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai landasan etik. Landasan etik Pancasila dijadikan sebagai landasan etik berarti dia bukan merupakan landasan etik yang mutlak. Kenapa tidak dimutlakkan? Karena setiap budaya itu memiliki landasan etik yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan landasan etik inilah yang kemudian disatukan dalam Pancasila sebagai perekat bangsa. Nah, kenapa hadir Pancasila di tengah-tengah masyarakat yang multikultural ini? Karena coba bayangkan apabila ada masyarakat yang berbeda bahasa misalnya, berbeda suku, dia pasti akan berkonflik satu sama lain apabila melakukan komunikasi. Tapi karena adanya Pancasila sebagai perekat, sebagai identitas kita bersama, ya itulah yang kemudian dipegang erat. Nah, eh, kemudian selanjutnya yang ingin saya jelaskan bahwa sebenarnya etika itu sangat dipengaruhi juga oleh kebiasaan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Eh, ini saya berikan contoh ya. Coba coba bandingkan bagaimana pergaulan anak-anak yang di kota dengan anak-anak yang di pedesaan. Coba bandingkan pergaulannya. Pertama, biasanya anak-anak yang tinggal di perkotaan, terutama di pinggiran, misalnya mungkin di pelabuhan, mungkin di pasar, ya itu pergaulannya itu sangat bebas sekali, cenderung cenderung tidak terkontrol oleh keluarganya. Makanya biasanya kalau di kota Makassar ini sering kita dengar kalau biasanya kita ke pelabuhan di eh, penangkapan ikan itu di Pautere, itu biasanya anak-anak mudanya itu sangat mudah sekali bilang kata-kata yang dalam tanda kutip itu kasar, ya kan? Saya berikan contoh ya, mohon maaf. Saya berikan contoh misalnya mereka mudah menyebutkan kata suntili, ya kan? Sundala. Ini contoh ya, mohon maaf. Saya berikan contoh. Nah, kata-kata itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh lingkungan yang kemudian tidak terkontrol oleh keluarga. Nah, coba bayangkan, coba bandingkan dengan anak-anak yang ada di desa. Mungkin boleh jadi mereka tidak tidak tahu arti kata yang tadi saya sebutkan itu, ya kan? Nah, artinya apa? Perkembangan perkembangan kebudayaan, perkembangan eh, etika itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, lingkungan secara luas, dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Itu sangat berpengaruh. Nah, kenapa kira-kira itu sangat berpengaruh? Karena etika itu dia berkaitan dengan pembiasaan. Etika itu biasanya akan terbentuk dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Terkadang apa yang kita lihat dan kita dengar itu mudah kita ikuti, mudah kita contohi. Nah, makanya saya beritahukan kepada mahasiswa semua, kalau ada adiknya, sepupunya, atau anak kecil, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau mencontohkan perilaku yang tidak baik. Itu pasti akan diikuti.
terutama anak-anak. Nah, tetapi kalau di umur seperti kita sekarang ini pasti sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tetapi kenapa biasanya kita sudah tahu seharusnya itu buruk, tapi kenapa masih kita lakukan seolah-olah kita menormalisasi eh, apa ya tindakan-tindakan yang seperti itu karena terbiasa kita dengar. Jadi seolah-olah itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang kasar lagi dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya. Kenapa etika itu dijadikan sebagai proses pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan formal, lingkungan pendidikan informal, atau non-formal. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana etika itu dilihat dari pendekatan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa yang berkaitan dengan nilai Pancasila yang berkaitan dengan etika? Saya berikan contoh satu. Kata kata kemanusiaan, kata kemanusiaan itu eh, biasanya ada begini. Pernah dengar kata mapatabe? Mungkin ini ada yang pernah dengar ya. Mapatabe itu kan memohon izin atau memohon ridho lah atau memohon restu. Itu pemaknaannya ya, mapatabe itu. Artinya apa? Makna kata mapatabe itu berarti penghargaan kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita tuakan. Tua dalam artian bukan persoalan umur ya. Itu. Nah, dalam pemaknaannya itu tentunya kita bisa lihat bersama, kita bisa maknai bersama, kata Mapatabe itu kan berasal dari mungkin Bugis Makassar ya. Nah, itu akan bersinggungan dengan etika. Eh, Mungkin ada yang istilah begini, saya selalu menggunakan kata eh, isenyalemu. Kita harus tahu diri. Itu sebenarnya adalah kata-kata pemaknaan yang berkaitan dengan etika. Ya kan? Artinya kita bisa menempatkan diri di mana kita bergaul, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih muda, bagaimana seharusnya kita memberi contoh? Bagaimana kita berbicara dengan dosen atau dengan orang tua, bagaimana seharusnya kita bertindak? Itu kan sebenarnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai etika. Nah, nilai-nilai etika itu sebenarnya dia tidak perlu di apa ya diajarkan secara teori, tetapi nilai etika itu perlu dicontohkan dalam kehidupan nyata, dicontohkan dalam kehidupan nyata. Itu berkaitan dengan etika. Nah, bagaimana kira-kira merawat etika ini dalam kehidupan bermasyarakat sekarang yang sangat dipengaruhi oleh teknologi, oleh era globalisasi, seolah-olah eh, apa ya kita menormalisasi sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kan sangat-sangat apa ya, menjadi prihatin bagi generasi penerus bangsa. Coba bayangkan bagaimana seharusnya anak-anak generasi penerus bangsa itu bersikap sesuai dengan apa yang dicontoh pada hari ini. Sekarang sangat sulit rasanya kita menemukan public figure yang bisa kita contohi, baik itu dari segi etikanya, ya kan? Ya, mungkin ada beberapa ya, mungkin ulama, ustadz, dan lain sebagainya. Toh juga kita tidak bisa melekatkan bahwa ustadz itu pasti baik. Banyak juga yang dalam tanda kutip keliru ya. Nah, itulah sebabnya. Itulah sulitnya untuk mungkin menjadi guru atau menjadi kakak, menjadi orang tua dalam lingkungan keluarga karena kita harus mencontohkan. Jadi etika itu tidak hanya dipelajarkan secara teori, tapi dia harus dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah etika. Nah, etika ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan, sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan suku. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Oke, kemudian yang selanjutnya, poin ketiga adalah saya mau menjelaskan sebenarnya etika di dalam Pancasila itu kalau kita mau rangkum
itu etikanya cuma 3. Kalau kita mau rangkum secara keseluruhan ya, ini secara umum nilainya. Misalnya, etika tentang berkaitan dengan etika universal. Etika universal itu adalah etika yang berlaku secara umum. Dia tidak dibatasi oleh budaya, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh wilayah. Itu yang disebut dengan etika universal. Nah, apa yang berkaitan dengan etika universal? Misalnya, salam. Itu kan sebenarnya salam itu adalah etika universal. Bagi orang Kristen, mau orang Papua, mau orang suku apapun itu, salam itu adalah dianggap sebagai bentuk penghormatan, bentuk penghargaan, ya kan? Dan itu universal yang kemudian diakui oleh semua kelompok golongan. Itu. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan etika kemanusiaan. Nah, etika kemanusiaan ini itu yang saya jelaskan tadi. Dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh budaya, sangat dipengaruhi oleh agama mungkin. Itu etik yang berkaitan dengan etika kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah tentang etika kebangsaan. Etika kebangsaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Bagaimana seharusnya pemerintah itu harus menjaga etikanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini yang saya sebut sebagai etika kebangsaan. Nah, contohnya sekarang, bayangkan ada anggota DPR yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili rakyat, tetapi setelah mereka menjabat, mereka korupsi. Mereka korupsi, apalagi mereka tidak memperhatikan kepentingan rakyat lagi, aspirasi rakyat lagi. Itu kan sebenarnya tidak beretika dalam bernegara, tidak beretika dalam berkebangsaan. Ya kan? Kenapa tidak disebut korupsi, tindakan korupsi itu menurut saya adalah pelanggaran etika? Karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan di dalam bangsa, dalam negara, dalam pemerintahan. Itu kan sangat-sangat sekali dipengaruhi menurut saya. Nah, bahkan mereka masih bisa ketawa, ya kan? Padahal sudah pakai baju orange yang tulisannya tersangka itu, mereka masih bisa ketawa, misalnya. Itu sebenarnya tidak tahu diri ya. Kita sudah percayakan mungkin, ya tapi masih korupsi juga. Nah, itu. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan etika itu tidak, menurut saya tidak cukup hanya di kelas ini. Tapi yang seharusnya diberikan pendidikan etika itu ya pemerintah juga yang harus, mereka harus tahu bagaimana etika dalam bernegara atau dalam pemerintahan. Nah, itu. Kalau etika yang lain mungkin banyak ya, mungkin etika berkendara, etika apa ya, berkaitan dengan kebudayaan mungkin banyak. Tapi saya mau sebutkan sebenarnya hanya 3 saja garis besar etika di dalam Pancasila. Tuh, ada tadi etika kemanusiaan dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oke, silakan. eh, saya ingin mempertanyakan tentang etika kemanusiaan. Eh, apakah betul Pak, kalau semisal di penjara itu eh, kasus korupsi atau koruptor itu dia di selnya beda Pak? Dan kenapa mereka selnya, pernah saya lihat itu di berita Pak, katanya sel mereka yang koruptor itu eh, berbeda dengan sel-sel narapidana yang lain, dan sel mereka itu diistimewakan oleh pihak-pihak pemerintah atau kepolisian, Pak. Itu saja, Pak. Ya, jadi sebenarnya ya, ini sebenarnya yang bermasalah memang sistem di Indonesia itu. Logikanya begini. Kalau kita mau balik ya, sekarang kan fenomenanya adalah
Kalau korupsi itu diberikan fasilitas di lembaga pemasyarakatan, diberikan fasilitas AC, spring bed dan lain sebagainya. Itu lengkap. Alat olahraga itu lengkap. Jadi logikanya coba kita balik. Kalau seperti ini fenomenanya, semakin banyak kita korupsi, akan semakin bagus fasilitas kita nanti di penjara kalau kita menggunakan logika itu. Ya kan? Karena fenomenanya sekarang adalah koruptor itu diberikan fasilitas di lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi yang sebenarnya bermasalah, apa yang bermasalah adalah sistem. Sudah korupsi, tapi diberikan lagi fasilitas yang lain. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan dalam hal itu. Nih, iya nggak? Oke. Nah, apa yang menjadi persoalan dalam hal tersebut tentunya itu berkaitan dengan sistem. Itu benar tadi yang dikatakan, banyak sekali fenomenanya. Coba lihat saja di YouTube itu kalau kalian searching lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang ada di Bandung. Nah, itu Setia Novanto waktu digerebek sama Najwa Shihab itu banyak sekali fasilitas di dalam kamarnya di rumah tahanan itu, ya kan? Apalagi dibandingkan dengan tahanan-tahanan yang lain. Justru tahanan yang misalnya hanya mencuri pisang setandan itu biasanya ditempatkan di sel yang tidak layak, tidak diberikan sarung mungkin, lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak memanusiakan. Itulah sebabnya konsep lapas itu diubah. Dulu namanya kan penjara. Kemudian diubah namanya karena penjara itu seolah-olah adalah penyiksaan, tempat penyiksaan. Makanya diubah namanya menjadi lapas. Apa lapas? Lembaga pemasyarakatan. Biar lebih manusiawi. Tetapi dalam fenomenanya ternyata tidak. Ternyata sama saja hanya berganti nama. Justru orang-orang yang korupsi itu diberikan fasilitas yang sangat baik. Nah, jadi kalau misalnya mereka lepas dari masa tahanan itu pasti akan korupsi lagi karena mereka sudah merasakan ya saya toh juga di penjara eh, nyaman di dalam penjara misalnya kan karena diberikan fasilitas yang cukup. Nah, itu yang jadi yang bermasalah di sini adalah persoalan sistem dan kemudian adanya oknum aparat penegak hukum yang kira-kira menurut saya tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Mungkin karena dia punya kuasa, punya uang, bisa membayar ini itu ya boleh jadi difasilitasi. Itu lagi. Jadi kita pasti kembali ke situ. Jadi hal-hal yang seperti itu sekarang kan ada rancangan undang-undang tentang pemiskinan koruptor atau perampasan aset koruptor. Nah, artinya apa? Apakah ini manusiawi atau tidak? Menurut saya ini perlu diterapkan. Jadi pemiskinan koruptor. Jadi seluruh aset negara yang telah dia ambil itu harus diambil kembali oleh negara. Dan bahkan apabila itu hartanya eh, apa ya diperoleh selama dia menjabat, itu boleh diambil juga seharusnya. Setidaknya itu membuat efek jerah. Hukuman kan adalah membuat efek jerah. Tapi kalau hukuman itu tidak membuat efek jerah terhadap orang, kejahatan itu akan tetap ada. Yakin saja. Nah, kira-kira seperti itu. Eh, saya sudah kasih tugas tidak di kelas ini? Sampai Pak, tugas yang untuk pengganti ulangan di Pak. Ya, UTS. ya sudah ya. Oke, Sudah Pak. Pak. oke, aman ya. Berarti Deadline-nya tanggal 28 Pak. oke. Hari ini berarti. Oke, nanti saya periksa. Kalau belum dikirimkan, tolong dikirimkan dalam bentuk Google Drive filenya. Nanti saya periksa. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Semoga bisa disimak baik-baik. Pekan depan akan kita refleksi lagi. Saya tunjuk lagi siapa yang mau bertanya atau yang mau memaparkan. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau sudah tidak ada kita cukupkan untuk hari ini. Ini hadir semua kan? Kelas A hadir semua, kelas B, kelas C, dan kelas E. Ini saya screenshot dulu supaya saya sesuaikan dengan absen. Oke, layar pertama. Oke, layar kedua. Oke, layar ketiga. Oke, layar keempat. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan aktifkan kameranya. Oke, terakhir 5. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.